ya. Ada toxic substances. Ya. Nah, pernah ada satu literatur ya, satu artikel dia mencoba untuk mendata ya. Ini juga didapatnya dari call center penanganan emergency ya di Amerika ya, kayak 911 gitu ya. Jadi dia tabulasi keracunan itu sering pada bahan-bahan apa sih gitu ya, bahan-bahan apa saja yang sering itu menyebabkan terjadinya keracunan akibat daripada tertelan gitu ya. Nah, jadi paling sering itu kalau untuk suicidal kan ada yang gantung diri, ditembak dan sebagainya, dan kemudian ini ada yang kalau dia minum meminum atau memakan bahan-bahan beracun ini kan bisa tujuannya suicidal atau aksidental ya. Nah, jadi ini digabung semua kira-kira apa yang sering ditelan ya, ditelan atau tertelan sehingga menyebabkan kondisi keracunan. Nah, yang paling pertama itu adalah bahan-bahan analgetik, obat analgetik. Nah, jadi kita tahu juga ya kalau untuk kasus aksidental ini tentu sering terjadi pada anak-anak dan juga pada orang tua. Kalau pada anak-anak mereka biasanya tidak tahu ya karena banyak bahan-bahan yang berpotensi toksik itu aromanya dibuat seperti aroma makanan, aroma buah misalnya. Jadi misalnya untuk obat analgetik ya itu misalnya Bodrexin. Bodrexin itu rasa jeruk ya. Nah, anak-anak mungkin suka gitu dikiranya permen. Nah, begitu obat ini terletak sembarangan, dia akan makan semua gitu ya. Jadi kalau ada satu strip isi 5 ya dimakan semua gitu. Ada isi 10 dimakanin semua gitu. Nah, kemudian pada orang tua yang udah pikun, dia mungkin mengalami penyakit-penyakit dengan diberikan obat gitu ya. Nah, dia makan obatnya diresepkan 3 kali sehari. Kalau tidak ada yang merawat misalnya, jadi dia makan obat sendiri, mungkin dia lupa barusan 5 menit yang lalu atau 10 menit yang lalu dia baru makan obat, kemudian dia pergi mengerjakan sesuatu hal yang lain, baru dia teringat, saya belum minum obat ini gitu ya. Jadi terus kemudian dia minum obat lagi, sehingga yang harusnya itu obatnya diminum 3 kali 1, ya, jadi 3 kali dalam 1 hari. Nah itu dalam satu waktu yang berdekatan itu udah 3 kali gitu. Ya, jadi 1 kali 3. Jadi dalam waktu yang bersamaan, tidak sampai waktu misalnya 1 atau 2 jam, dia udah makan 3 dosis. Nah ini tentu akan menyebabkan potensi intoksikasi. Ya. Kemudian kosmetik dan bahan-bahan daily care kita lah ya, sabun semua itu, parfum ya, lipstick dan sebagainya. Ini buat anak-anak ini mungkin suatu hal yang menarik gitu. Ada aroma stroberi, ada aroma jeruk gitu ya. Nah kemudian bahan-bahan pembersih ya, ini sering nih terjadi biasanya kalau bahan-bahan pembersih okelah yang diberikan aroma misalnya ya, tapi biasanya aroma buah misalnya itu ada berapa ya untuk pembersih lantai, itu diberikan aroma aroma ini, tapi sekarang sudah lebih sering diberikan aroma-aroma yang bukan berkaitan dengan makanan gitu. Nah, jadi untuk dari baunya, dari bahan-bahan pembersih ini sudah resikonya kecil, tapi kesalahan kita ya, kadang-kadang kita beli mau murah gitu ya, beli botol yang isi ulang. Jadi dalam pouch ya, pouch isi ulang, kemudian dituangkan ke dalam botol. Botolnya apa? Nanti botolnya dibuat botol aqua gitu, botol bekas air kemasan ya. Sering sekali gitu. Nah, jadi kalau nggak tahu ya dikira itu air minum, warnanya mungkin bening juga ya. Nah, atau botolnya itu tidak transparan, jadi tapi itu merupakan botol minuman, dikira itu minuman, terminum lah gitu. Nah, ini tentu akan menyebabkan ya paling tidak ya terjadi iritasi lah pada rongga mulut ya, karena biasanya bahan-bahan ini kan bersifat iritatif ya. Nah, kemudian ini obat-obat antipsikotik ya. Pada anak-anak sering juga ini mainan ya.
sehingga tersedak nanti atau tersedak benda asing ya, bahan mainan-mainannya. Kemudian ini obat-obat over the counter, kemudian obat topikal ya. Obat topikal ini juga kalau digunakan ke seluruh tubuh juga nanti dari sisi absorpsinya bisa terabsorpsi ya. Nah, tapi juga bisa juga ini nanti tertelan juga terutama pada anak-anak ya. Kemudian pestisida. Nah, pestisida ini lebih cenderung untuk yang tujuannya suicidal ya, jaranglah yang aksidental. Nah, jadi ini ya kalau ada terjadi kondisi keracunan ya, tentu ABC ya, stabilisasi pasien dulu, kemudian yang ini yang paling spesifik itu adalah kalau misalnya obat tersebut punya antidotum. Nah, tapi sayangnya tidak semua bahan racun itu punya antidotum spesifik. Jadi biasanya kita hanya suportif terapi dan berusaha untuk mencegah absorpsi atau dan juga mempercepat eliminasi. Ya. Nah, jadi begitu pasien nanti masuk ke kita dalam kondisi mungkin tidak sadar atau dibawa oleh keluarga atau tetangganya misalnya, nah ini kita harus tanya nih kenapa gitu ya, bagaimana dia ditemukan. Jadi informasi itu penting sekali. Nah, harus kita tanya ya apa yang dijumpai di sekitar pasien waktu pasien itu ditemukan. Ini merupakan satu petunjuk yang sangat berharga untuk mengetahui ini racun apa yang termakan atau terminum oleh pasien tadi. Nah, baru kemudian kita lihat dengan pemeriksaan fisik karena ada istilahnya nanti toksidrom ya atau sindrom toksik yang ini nanti mengikut ya apakah dia simpatomimetik atau parasimpatomimetik. Nah, jadi bisa dia kita lihat nanti dari matanya ya midriasis atau miosis, kemudian jantungnya denyut jantungnya cepat atau justru lambat, kemudian kulitnya berkeringat atau tidak. Nah, ini data-data ini penting ya untuk kita mengetahui jenis racunnya kira-kira apa ya. Kemudian ataupun paling tidak kita bisa untuk terapi suportif. Jadi kalau tadi heart rate-nya terlalu kencang ya sehingga khawatir nanti bisa terjadi serangan jantung kan gitu ya. Nah, ini maka kita bisa lambatkan ya. Kita turunkan heart rate-nya jangan terlalu kencang karena nanti tekanan darahnya juga akan tinggi, bisa menyebabkan hipertensi. Jadi secara suportif dari tanda-tanda fisik ini paling tidak kita bisa mengetahui apa perubahan yang terjadi dan kita bantu untuk mengembalikan ke kondisi normal. Nah, kemudian beberapa bahan racun ini punya bau yang khas. Ini juga penting ya, kita kalau ada pasien yang datang dengan tidak sadar, kita harus membaui ya, kira-kira pasien ini ada aroma apa dia ini ya. Nah, biasanya kalau ada yang keracunan isopropanol ya, itu isopropanol yang sering kita eh, pakai ya untuk apa ya, untuk hand sanitizer ya. Ini menggunakan isopropanol. Isopropanol ini sedikit istimewa dibandingkan dengan etanol karena dia ini tidak menyebabkan kulit menjadi kering, harganya tapi lebih mahal daripada etanol. Ya. Nah, ini isopropanol, kemudian ada hidrogen sulfit. Nah, ini tentu H2S ya, baunya seperti telur busuk. Kemudian ada fosgen, nah baunya ini seperti pohon apa namanya jagung ataupun rumput yang baru di apa ya dipangkas ya. Organofosfat ini racun serangga ya. Baygon, heat dan segala macam ini mengandung golongan dari organofosfat. Kemudian metil salisilat, nah ini baunya seperti bau minyak gosok ya, bau min ya. Kemudian kloral hidrat, nah kloral hidrat ini baunya seperti bau buah pir. Nah kemudian bau dari seperti apa kapur barus ya. Nah itu dia paradiklorbenzen, kamfor atau naftalen. Ini juga ya karena kapur barus itu warna-warni ya. Anak-anak mungkin dimakannya bisa ya ditelan itu sama dia kapur barusnya.
Nah, kemudian ini dari pemeriksaan fisik kita lihat dia apakah ada eksitasi atau depresi. Ya. Nah, kalau dia terjadi eksitasi, kemungkinan ini adalah obat-obat yang bersifat antikolinergik, ya, berarti parasimpatolitik. Ya. Nah, atau misalnya dia obat-obat yang mengaktifkan simpatis, ya, simpatomimetik. Nah, atau misalnya obat-obat halusinogenik atau dia kondisi sakau, ya, drug withdrawal. Nah, ini kita bisa lihat pasien datang dengan eksitasi. Nah, kalau dia datang dengan kondisi depres, nah ini misalnya keracunan bahan-bahan kolinergik atau parasimpatomimetik atau simpatolitik, opiat, ya, obat sedatif hipnotik dan alkohol. Nah, kemudian bisa juga dia datang dengan kondisi gelisah, kemudian juga mengalami depresi nafas, ya. Nah, ini bisa karena banyak obat yang dikonsumsinya atau kondisi hipoglikemik atau dengan trisiklik antidepresan, salisilat dan sianida. Ya. Nah, ini didahului biasanya dengan eksitasi dulu, baru kemudian depres, ya. Penekanan jadi pernafasannya turun, kemudian kesadarannya juga menurun. Nah, ini yang depres. Nah, treatmentnya tadi biasanya suportif, ya, pasang oksigen, pastikan cairan. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah kurangi absorpsi obat. Nah, jadi absorpsi ini bisa terjadi ya tentu di saluran cerna kalau dia tertelan. Nah, tapi bisa juga dia sewaktu dia mengkonsumsi bahan tadi, kalau dia berupa cairan mungkin tertumpah di pakaian. Nah, kalau dia tertumpah di pakaian, itu kemungkinan juga ya bahan-bahan racun ini banyak yang lipid soluble, jadi mudah sekali melewati membran. Termasuk dia mudah diabsorpsi dari kulit, apalagi pada anak-anak ya dengan barier kulitnya yang tipis. Nah, jadi kalau dia ini kita lihat, wah harus dibuka semua pakaiannya, yang pakaian yang terpapar dengan bahan racun tadi, supaya jangan terabsorpsi melalui kulit. Nah, kemudian bisa dilakukan dengan pemberian karbon aktif, ya, norit misalnya. Nah, ini kalau misalnya masih kejadiannya itu masih di bawah 1 jam, ini masih kemungkinan berada di lambung, ya. Jadi bisa kita lakukan gastric lavage juga, ya, kumbah lambung dan juga dengan memberikan arang aktif. Nah, untuk obat-obat atau bahan racun yang bisa menyebabkan iritasi pada paru, jadi misalnya minyak lampu, ya, kerosin, ya. Nah, ini hati-hati tidak boleh dilakukan kumbah lambung atau induksi muntah. Karena nanti bisa kalau itu aspirasi, ya, malah jadi aspirasi pneumonia, lebih parah lagi, ya, lebih gawat lagi kalau dia kerusakan paru akibat dari bahan toksiknya tadi yang dari lambung tersedak masuk ke paru. Nah, kemudian untuk meningkatkan eliminasi, jadi ini kalau sudah sempat dia masuk ke dalam sirkulasi, maka kita bisa memfasilitasi atau meningkatkan eliminasi. Beberapa obat itu bersifat asam, ya, atau sebagian besar obat malah bersifat asam. Contohnya asam salisilat, ya. Nah, ini dia bersifat asam. Jadi ingat prinsip farmakokinetik. Jadi pada kondisi obat yang bersifat asam, dia sangat suka, ya, dengan suasana asam untuk memfasilitasi absorpsinya. Nah, jadi kalau kita biarkan suasana di ginjalnya atau urinnya itu asam, maka nanti di ginjal itu akan terjadi reabsorpsi. Nah, supaya obat ini bisa cepat keluar, tentu kita rubah pH urinnya, kita basahkan. Kita basahkan supaya nanti reabsorpsi tidak terjadi dan dia akan keluar bersama dengan urin. Jadi terjadi eliminasi. Nah, ini kalau obat tadi bersifat asam, ya. Jadi kalau obat tadi bersifat asam, maka untuk mengeluarkannya kita buat urin menjadi basah. Dengan cara apa? Antara lain dengan memberikan sodium bikarbonat. Ya. Sodium bikarbonat itu akan membasahkan, menaikkan pH di dalam darah dan juga menaikkan pH urin.
Nah, kalau obatnya masih berada di dalam darah, ini bisa kita lakukan hemodialisis, ya. Nah, tetapi banyak obat ada dia yang volume distribusinya sangat besar. Jadi begitu dia masuk ke dalam pembuluh darah, itu udah langsung tersebar ke seluruh tubuh, ya, ke jaringan-jaringan. Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam jaringan, tentu hemodialisis sedikit efeknya, ya. Karena hemodialisis ini dia harus ada di dalam darah, dikeluarkan. Kalau udah sempat dia lari sampai ke jaringan, menembus ke jaringan-jaringan, hemodialisis pun juga kurang efektif, ya. Nah, ini tadi ya, dengan mencegah absorpsi bisa dengan kumbah lambung, menginduksi muntah. Jadi induksi muntah ini bisa dengan eh, mekanik ya, dicolok ya. Kemudian bisa juga dengan obat ya, diberikan ipekak ya. Ini nanti akan merangsang muntah, tapi ini tidak digunakan secara rutin ya. Hati-hati aspirasi ya, terutama pada pasien yang kesadarannya menurun atau pada anak-anak, induksi muntah ini bisa menyebabkan aspirasi ke paru. Nah, ini untuk arang aktifnya, dia menyerap ya, mengabsorb bahan-bahan toksik, sehingga bahan toksik tadi itu tidak akan diabsorpsi di saluran cerna. Jadi tetap berada pada lumen, ya, diikat oleh arang aktif tadi, kemudian keluar bersama dengan feses. Bisa kita tambahkan dengan bahan-bahan laksatif untuk mempercepat keluarnya bahan toksik tadi dari usus. Ya. Nah, biasa dosisnya kita berikan dulu 25 sampai 100 gram single dose. Ya. Untuk harus diberikan dalam jumlah banyak, nggak bisa cuma diberikan 1 sampai 2 tablet ya. Jadi harus sampai 40 tablet bahkan ya diberikan sekali beri untuk bisa mengadsorb bahan-bahan toksik di saluran cerna tadi. Ya. Nah, namun pada beberapa toksikan, ya, bahan-bahan toksikan itu dia tidak efektif. Jadi pada keracunan sianida, asam-asam mineral, organik solvent, ya, zat besi, etanol, metanol, ini tidak efektif ya. Tapi untuk aspirin, teofilin, fenobarbital ini masih bagus ya penggunaan arang aktif untuk mengatasi absorpsi dari bahan aktif tadi. Nah ini ya untuk eliminasinya bisa dengan cara memberikan bikarbonat ya, diinfus ya dengan cara dicor dengan normal salin atau NaCl fisiologis. Ya. Nah kemudian diberikan sodium bikarbonat. Ya. Nah kemudian tapi harus dipantau juga ya kadar asam analisa gas darahnya, jangan nanti terjadi alkalosis. Ya. Kemudian ini hemodialisis dan hemoperfusi ini juga bisa dilakukan ya. Nah, tapi kalau obat tadi masih berada di dalam darah dan dia terikatnya dengan protein plasma itu cukup kuat. Jadi dia berada di protein plasma, kemudian volume distribusinya itu rendah. Ini yang efektif kalau dilakukan hemodialisis. Nah, antidot ya. Jadi kalau ada antidotum kita harus pilih. Kalau udah confirm apa bahan toksiknya, maka kita bisa menentukan atau menggunakan antidot ya. Nah, ini tadi toksidrom. Toksidrom ini membantu kita untuk melihat sindrom apa yang muncul berdasarkan dari tanda dan gejala. Simpatiskah atau parasimpatis yang menjadi dominannya. Jadi karena ada simpatomimetik, antikolinergik, kolinergik, sedatif dan opiat. Ini yang tanda-tanda atau sindrom toksik yang umum bisa kita jumpai ya. Nah, yang simpatomimetik ini contohnya pada keracunan kokain atau amfetamin atau fensiklidin ya. Nah, ini dia akan menyebabkan gejala yang ditimbulkan hipertensi, takikardi, kemudian keringatan, tangannya basah ya, diaforesis, kemudian matanya midriasis, dan kemudian dia gelisah. Nah ini pada orang yang mengkonsumsi ataupun secara berlebihan ya dari kokain atau amfetamin.
Nah, itu yang obat yang bersifat simpatomimetik. Jadi simpatomimetik ini dia merangsang simpatis secara langsung. Nah, kemudian ini antikolinergik ya. Antikolinergik ini dia memblok parasimpatis. Nah, kalau parasimpatis diblok, tentu gejalanya akan mirip dengan simpatis ya. Karena simpatis parasimpatis kan berlawanan. Jadi kalau parasimpatisnya diblok, maka gejala yang muncul itu mirip seperti simpatis ya. Hanya saja bedanya kalau pada yang simpatomimetik kita jumpai tangannya keringetan ya, diaforesis. Tapi kalau dia yang antikolinergik itu yang dijumpai adalah kulitnya kering ya. Jadi malah tidak ada keringat sama sekali. Ya, ini kalau antikolinergik ya. Nah, takikardinya sama ya. Bisa terjadi hipertermi, kemudian midriasis juga sama seperti simpatomimetik tadi. Kemudian suara ususnya hening ya. Pergerakan usus jadi sangat melambat. Urinnya tertahan ya. Dan kemudian dia bisa juga mengalami agitasi. Jadi hampir-hampir mirip dengan obat yang bekerja dengan secara simpatomimetik. Jadi kalau simpatomimetik ini tadi kokain atau amfetamin, nah antikolinergik ini bisa seperti antihistamin atau juga obat-obat antipsikotik. Ya. Antipsikotik yang dia juga bekerja pada reseptor histamin. Ya. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat di sini simpatis dan yang simpatomimetik dan antikolinergik ini kita lihat dia sifatnya kering ya. Sifatnya kering. Jadi hot as hair, dry as bone gitu ya. Nah, tapi kalau dia cholinergic ini sifatnya basah ya. Jadi sifatnya ini kalau orang yang keracunan obat-obat cholinergic ini biasanya berair. Jadi kita lihat di sini sludge ya. Sludge. Nah, ini salivasi, lakrimasi, urinasi. Berbeda tadi dengan yang antikolinergik yang tadi dia sama sekali tidak bisa buang air kecil ya. Belasnya atau vesika urinarinya penuh tapi nggak bisa buang air kecil karena katup uretranya itu kontriksi ya. Nah, sementara pada yang keracunan kolinergik seperti organofosfat ya atau karbamat ini malah dia berair-air gitu ya. Hipersalivasi ya sehingga ditambah dengan kejang akhirnya mulutnya berbusa-busa ya. Kemudian keluar air mata ya. Beser ya, kencing dia ngompol. Terus kemudian bisa muntah dan diare. Kemudian juga bronkore, bronkusnya banyak mengeluarkan slem ya. Sehingga suara nafasnya pun kita jumpai ya seperti mengorok ya, stridor. Kemudian kram perut dan kalau dilihat matanya itu miosis. Ya, ini tanda-tanda keracunan dari bahan-bahan kolinergik ya. Nah, jadi ini contohnya adalah organofosfat, ya keracunan racun serangga ya, organofosfat atau karbamat. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dia keracunan kolinergik seperti ini, maka antidotumnya adalah antikolinergik, gitu ya. Nah, jadi diberikan atropin dia, ya, karena atropin dia punya efek antikolinergik. Jadi ini pentingnya kita tahu ya dia di mana nih kalau dia memang gejalanya gejala kolinergik, maka kita cari antidotumnya dari golongan yang antikolinergik. Gitu, ya. Nah, kemudian ini juga ya yang dari nikotinik ya bisa terjadi midriasis ya. Tadi kalau tadi yang keracunan antikolinergik ya itu terjadi miosis ya kan. Oh sorry ini yang kolinergik ya kita lihat di sini miosis ya, tapi di sini kalau yang dia keracunan nikotin ini malah dia midriasis ya. Kemudian terjadi takikardi, kelemahan dan hipertermi ya. Nah, jadi di sini kalau yang keracunan dari racun serangga tadi itu kan kita berikan antidotumnya kan atropin tadi ya. Nah, jadi atropin itu efeknya ya dia akan menyebabkan midriasis. Jadi tanda dari berhasilnya atropin tadi mengatasi racun tadi adalah
kita lihat, oh matanya udah mulai membesar kembali pupilnya, ya, menjadi midriasis. Nah ini tandanya sudah tercapai atropinisasi. Ya. Nah kemudian ini opiat, ya keracunan opiat, ini juga dia kita jumpai miosis, hipotensi, dan ini biasanya kita ketahui riwayatnya habis dari misalnya mengkonsumsi morfin misalnya, ya, atau dijumpai dia pasien tadi dengan jarum suntik dan juga ada apa namanya bahan-bahan dari derivat opium, ya, atau opiat. Kemudian ini benzodiazepin, ya, gamma hidroksibutirat. Nah ini yang cukup terkenal, ya. Mungkin kalian ingat dulu ya yang GHB ini, ya, gamma hidroksibutirat, sama seperti ini benzodiazepin, Zepam, ya. Siapa dulu tuh nama yang di Inggris itu yang apa namanya Marga Sinaga itu, ya, yang dia memberikan gamma hidroksibutirat tadi ini kepada korbannya, ya, sehingga jadi mengalami sedasi, ya, tertidur, ya. Tapi ya dia keadaannya seperti koma, tapi vital sign-nya normal, ya. Nah tensinya juga normal, tapi depresi pada saluran saraf pusat. Jadi tensinya normal, kemudian heart rate-nya normal, seperti tidur aja, ya. Nah, tapi dia tidak begitu, tidak sadar, tidak bisa respon. Nah, jadi ini digunakan ya itu tadi untuk apa kriminal kejahatan, misalnya untuk kejahatan seksual, ya. Jadi dia ini diberikannya ke dalam minuman misalnya, sehingga akhirnya orang ini tadi mengalami sedasi yang dalam, tapi ini tidak menyebabkan kematian. Sama seperti orang kalau misalnya mengkonsumsi diazepam dalam jumlah besar, ya, ya dia tidur aja gitu, tidur karena tensinya normal, respiratory rate-nya normal, tidur aja berhari-hari, nanti dia bangun sendiri gitu. Nah, ya, tapi yang kalau yang kita khawatirkan itu adalah fenobarbital. Ya. Kalau fenobarbital, barbiturat itu dia akan menyebabkan depresi nafas. Ya. Dia akan menyebabkan depresi nafas sehingga akhirnya ya kematian, ya, karena nggak bisa nafas. Benar. Nah, tapi kalau benzodiazepin ini cuman ya koma with normal vital sign. Ya. Nah, jadi ini dari vital sign-nya, ya, kita lihat ya kalau muncul kelihatan hipertermi, ya, suhu tubuhnya meningkat, ya, itu kemungkinannya beberapa bahan-bahan ini, ya. Juga dari heart rate-nya, kalau heart rate-nya meningkat atau menurun, itu kemungkinan dari beberapa bahan-bahan seperti yang tertulis ini. Oke. Nah, jadi kita lihat ini satu-satu, ya. Yang paling sering ini opiat, ya. Jadi pada orang-orang dengan narkoba, ya. Jadi kalau dia narkobanya kan macam-macam, ya. Kalau dia pakai golongan opium, morfin atau sejenisnya, maka ini dia yang terjadi adalah obat tadi ini akan memblok reseptor opioid di dalam tubuh, ya. Nah, keracunan daripada opioid ini dia akan menyebabkan, ya, depresi pernafasan juga, sehingga kematiannya itu akibat depresi nafas. Nah, antidotumnya itu ada naloxon. Dia benar-benar murni antagonis kompetitif, ya. Jadi opioid yang sudah duduk di reseptor opioid tadi itu digeser oleh naloxon, ya. Nah, sehingga ini benar-benar untuk life saving, ya. Bisa diberikan secara intravena, intramuskular, ya. Kemudian nah, untuk mengatasi ketergantungan, ya, ini bisa kita berikan pada dosis yang lebih rendah, ya. Nah, jadi untuk rehabilitasi lah ini, ya, untuk rehab, ya, bisa kita berikan pada dosis yang kecil, atau lebih bagus lagi kita berikan parsial agonis dari morfin, yaitu buprenorfin. Itu kalau untuk rehabilitasi. Tapi kalau untuk keracunan itu wajib diberikan antagonis kompetitif, ya. Jangan diberikan yang
agonis ya, parsial agonis, nanti ini akan tidak menyelamatkan pasien. Harus diberikan yang naloxon antidotumnya. Nah, kemudian benzodiazepin tadi saya sebutkan kalau benzodiazepin tidak dia menyebabkan koma dengan vital sign yang normal. Setelah nanti obat ini habis dari dalam tubuh, maka orangnya akan bangun. Tapi kebayangkan itu diazepam itu waktu paruhnya lebih dari 24 jam ya. Jadi kalau kelebihan dosis dari diazepam lama sekali dia baru bisa pulih gitu ya. Nah, maka supaya lebih cepat ya, bisa lebih cepat bangun pasiennya, kita berikan antidotumnya, flumazenil. Ini juga dia sebagai antagonis dari reseptor benzodiazepin, yaitu reseptor GABA. Ya. Jadi dia mengantagonis duduk di situ, ya di reseptor itu, sehingga benzodiazepinnya tidak bisa memberikan signal ya pada reseptor GABA-nya. Nah, ini gejala-gejala side effect-nya ya dan juga kontraindikasinya. Oke, nah kemudian antidepresan trisiklik ya. Nah, jadi untungnya sekarang ini antidepresan trisiklik sudah jarang digunakan. Orang sudah banyak yang lebih selektif ya, seperti selektif serotonin reuptake inhibitor SSRI, ini yang lebih sering digunakan sebagai antidepresi ya. Nah, ini gejala keracunannya ya. Dijumpai aritmia, potensi, ya. Kemudian juga gejala-gejala antikolinergik. Nah, diagnosisnya dari riwayat ya. Apakah dia ada riwayat menggunakan trisiklik antioksidan atau tidak, menggunakan opioid tadi ya. Kemudian lihat dari urin ya. Nah, lihat dari urin, nah biasanya untuk melihat kadar obat dalam darah untuk secara klinis ini ya tidak begitu diperlukan lah ya. Jadi kita hanya melihat dari simptomatis gejala dan kemudian untuk menegakkan diagnosa cukup secara kualitatif ya, iya atau tidak bahan tadi ya. Nah, ini untuk trisiklik antidepresan overdose tadi ya yang dasar itu ABC bisa diberikan karbon aktif ya, trisiklik antioksidan, kemudian sodium bikarbonat untuk mengatasi aritmianya ya. Nah, kemudian kalau terjadi hipotensi maka bisa diberikan vasopresor ya, norepinefrin. Kalau ada kejang itu bisa diberikan benzodiazepin untuk mengatasi kejangnya. Ya. Nah, ini untuk trisiklik antidepresan tadi masalah yang kita khawatirkan adalah aritmia, maka harus diberikan sodium bikarbonat. Ya. Nah, ini sodium bikarbonat ini dia akan meningkatkan pH ya di dalam darah, kemudian akan mengikat ya. Jadi di dalam protein-protein dalam darah itu lebih banyak mengikat obat atau obat lebih banyak terikat dengan protein ya. Sehingga kadar obat di dalam darah itu akan kadar obat bebas ya. Kadar obat bebas dalam darah itu akan menurun karena lebih banyak yang terikat. Jadi kalau dia terikat tentu dia tidak bisa masuk ke tempat-tempat yang lain, nggak bisa menyusup dia ke jaringan ya, tetap berada di dalam pembuluh darah sehingga kalaupun memang nanti pelan-pelan dilepas atau misalnya harus dihemodialisis ini bisa dilakukan ya. Jadi menghindari efek dari obat tadi ke jaringan. Nah, ini dosisnya. Kemudian hati-hati kalau diberikan sodium bikarbonat, awas jangan sampai terjadi malah jadi basah ya, alkalosis atau terjadi hipernatremi. Jadi harus diperiksa analisis gas darah dan juga elektrolitnya. Ya, jadi boleh juga ya di sini kita berikan magnesium ya pada trisiklik antidepresan tadi untuk mencegah kejangnya ya. Mencegah kejangnya kita pastikan magnesium tercukupi.
Nah, kemudian ini cukup sering ya, salisilat, aspirin, kemudian dalam bentuk oles, ya, misalnya Salonpas, ya, atau misalnya Hot In, ya, ini semua obat gosok ya atau bentuk salep atau krim yang mengandung metil salisilat atau kita sebut dia minyak wintergreen ya. Baunya pun ya khas ya, seperti bau mint atau minyak gosok. Nah, ini metil salisilat ini dia mudah sekali diabsorpsi lewat kulit ya. Nah, sehingga kalau kita berikan sebagai obat gosok, dia nanti akan bisa meresap ya, mencapai ke daerah yang mengalami peradangan. Sehingga nanti dia akan bekerja di tempat di mana kita oleskan tadi ya. Nah, 5 ml ya dari metil salisilat ini atau minyak wintergreen itu mengandung 7 gram asam salisilat ya. Jadi cukup tinggi ya. 7 gram asam salisilat ini sudah bisa menimbulkan keracunan ya, terutama pada anak dengan 5 ml saja. Jadi hati-hati kalau menggunakan metil salisilat atau minyaknya tadi, ini bisa terjadi keracunan. Atau aspirinnya yang tadi untuk anak-anak, sediaan anak-anak ya, Bodrexin ya, itu mengandung aspirin. Nah, ini juga kalau dikonsumsi oleh anak ya bisa menyebabkan intoksikasi. Nah, ini dia cepat sekali diabsorpsi ya. Kemudian setelah 4 jam ini sudah berada di dalam darah, namun dia juga kalau dengan salisilat ini lebih akan mudah juga diekskresikan ya, dieliminasi. Nah, kemudian untuk salisilat ini ya kita harus keluarkan dia ya, karena dia bersifat asam tadi itu adalah dengan membasahkan urin ya. Nah, jadi kita harus membasahkan urinnya sehingga nanti obat tadi ya, salisilat tadi ini bisa keluar ya. Overdosisnya ini bisa menyebabkan masalah pada saluran saraf pusat, udem cerebri ya, dan juga glikopeni pada otak ya. Dan kemudian yang kita lihat pada sistem pernafasan, kalau keracunan salisilat ini nafasnya cepat ya, hiperventilasi dan dia cenderung bisa terjadi alkalosis respiratorik ya. Nah, jadi ini juga karena kondisinya seperti ini, ada alkalosis respiratorik, kemudian kita membasahkan urinnya, berarti kita naikkan pH di dalam darah. Ini harus hati-hati ya, karena kompensasi daripada respirasi ini terganggu juga ya. Jadi harus dimonitor juga kalau kita berikan bikarbonatnya tadi, jangan lupa monitor pH darah ya, analisis gas darah dan juga elektrolit. Nah, gejala awal dari keracunan aspirin ini adalah telinganya berdenging ya. Telinganya berdenging, kemudian mendemam atau suhunya naik ya. Kemudian mual, berputar, rasa berputar atau vertigo, hiperventilasi, muntah dan diare. Nah, pada kondisi yang lebih berat bisa terjadi koma ya, kemudian udem paru dan kematian. Nah, di sini ini beberapa gangguan-gangguan metabolik yang dijumpai ya pada kondisi keracunan salisilat ya. Nah, jadi di sini kita atasi dia dengan pemberian sodium bikarbonat ya. Kemudian sodium bikarbonat, kemudian juga dengan penambahan juga glukosa ya untuk mencegah neuroglikopeninya ya. Jadi diberikan suplementasi glukosa ditambah juga nanti untuk meningkatkan eliminasi itu dengan pemberian sodium bikarbonat secara intravena. Ya, ini dia ya. Nah, di sini periksa analisis gas darah ya. Kalau kita berikan bikarbonat ini tiap 2 jam kalau bisa ya. Untuk mencegah terjadinya alkalosis ya.
Nah, ini pH 7 di atas 7,6 ini sudah sangat berbahaya. Apalagi tadi dia juga pernafasannya cepat sehingga terjadi alkalosis respiratorik. Nah, sehingga bisa khawatir sekali kita terjadi alkalosis. Nah, kemudian kalau misalnya ini terjadi gangguan kesadaran, ya, kemudian ada udem cerebri dan udem paru, kemudian apalagi dijumpai ada gangguan fungsi ginjal, maka hemodialisis ini menjadi satu indikasi supaya kita bisa menarik keluar ya semua racun yang ada dalam darah. Ya. Paracetamol, nah paracetamol ini juga cukup banyak digunakan. Untungnya batas keamanannya itu cukup besar ya. Jadi 10 gram baru toksik. Jadi 10 gram ini sekitar 20 tablet. Kalau kita makan 20 tablet sekaligus yang 500 mg, nah ini baru muncul. Tapi kita jarang sekali ya makan 20 tablet ya sekaligus. Nah, jadi di sini kalau terjadi konsumsi yang berlebihan ya di atas dari batas toksik tadi, maka akan terjadi kerusakan fungsi hati. Kenapa terjadi kerusakan fungsi hati? Karena waktu metabolisme dari paracetamol ini itu nanti akan terbentuk ya metabolit yang toksik, ya, metabolit yang toksik dan metabolit yang biasa. Jadi ada satu jalur pembentukan metabolit toksiknya. Nah, untungnya metabolit toksik ini bisa diputar ke arah metabolik non-toksik dan dikeluarkan lewat urin kalau diberikan banyak glutathione. Ya. Nah, jadi prekursor untuk glutathione itu adalah sistein. Ya. Maka untuk antidotumnya pada keracunan paracetamol kita berikan N-asetilsistein. Ya. Karena N-asetilsistein akan meningkatkan produksi glutathione dan glutathione ini nanti akan membantu memutar ya metabolit toksik yang dihasilkan tadi menjadi metabolit non toksik. Nah, ini ya cepat atau tidak karena dia tadi metabolit aktif yang merupakan metabolit toksik ya. Maka kalau seseorang pasien tadi dia mengkonsumsi obat-obat yang meningkatkan laju metabolisme, contohnya dia mengkonsumsi karbamazepin, phenytoin, rifampicin, maka paracetamol tadi akan lebih cepat berubah menjadi metabolitnya. Dan metabolitnya tadi kan ada dua konsekuensinya, aktif, toksik dan non-toksik. Nah, jadi kalau metabolismenya cepat, berarti akan cepat juga pembentukan metabolit toksiknya tadi. Nah, kemudian ini ya, jadi ada beberapa stage ya toksisitasnya, mulai dari ringan sampai nanti terjadi kerusakan hati yang parah. Ya. Nah, untuk mengatasinya, ya kalau masih dalam kondisi baru ya, ini bisa kita berikan kumbah lambung ya, dikeluarkan cairannya, cairan lambungnya ya, kemudian diberikan adsorban tadi seperti norit ya, lalu kemudian ya ini activated charcoal, kemudian bisa diberikan methionine ya, dan juga N-acetylcysteine ya. Nah, N-acetylcysteine ini sebagai antidotum dari paracetamol ya. Oke, ini kita lihat di sini. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya sudah sampai parah ya, terjadi fulminan hepatitis ataupun nekrosis, maka mau nggak mau ini harus dilakukan transplantasi hati ya. Jadi ini harus hati-hati menggunakan paracetamol karena kondisi yang menyebabkan kondisinya itu bisa menjadi berat, kerusakan hati berat ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah alkohol ya. Alkohol ini bisa alkohol yang ya untuk diminum ya. Jadi minuman beralkohol dan ini tentu akan bisa menyebabkan ya kalau konsumsi yang berlebihan bisa menjadi penurunan kesadaran ya. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah kita lihat bahwa
ada beda antara alkohol yang memang dibuat untuk minuman ya dengan alkohol yang digunakan sebagai antiseptik ya. Nah, yang digunakan sebagai antiseptik itu ditambahkan dengan bahan toksik. Biasanya ada metanol atau ditambahkan bahan-bahan toksik yang lain gitu. Kenapa ditambahkan seperti itu? Supaya dia jangan diminum gitu ya. Karena kalau misalnya alkohol tadi atau etanol itu tidak diberikan bahan toksik itu, maka dia bisa diolah untuk menjadi minuman beralkohol. Menjadi vodka ya 40%. Jadi dia layak minum. Jadi kalau alkohol yang kita punya misalnya di laboratorium yang botolnya itu botol kaca yang warna warna coklat ya botolnya, itu kan alkohol absolut ya. Kalau alkohol absolut itu bisa diminum ya, bisa diminum. Nah, tapi alkohol yang kita jumpai untuk hand sanitizer dan sebagainya itu yang 96% itu 4%-nya udah ditambah dengan bahan toksik. Nah, inilah nanti yang sering menyebabkan keracunan alkohol seperti minuman oplosan ya. Jadi minuman oplosan dia beli alkohol yang di apotek yang untuk antiseptik yang sudah ada di situ mungkin cemaran metanol ya. Nah, ini tentu akan sangat berbahaya. Nah, ini dia ya. Jadi miras-miras oplosan itu mengandung metanol yang sangat mematikan. Gejala awal dari keracunan metanol itu ya buta ya. Dia sangat toksik pada retina ya. Jadi buta, kemudian kerusakan hati ya dan kemudian menyebabkan kematian. Nah, dan ini kematiannya tidak langsung gitu kalau keracunan metanol. Makanya kita sering lihat tuh kalau di berita meninggal tapi minum minuman kerasnya itu kemarin sorenya. Nah, jadi metabolit yang dihasilkan dari metanol inilah yang toksik ya. Nah, jadi etilen glikol dan metanol ya ini dimetabolisme oleh alkohol dehidrogenase dan aldehid dehidrogenase ya. Nah, jadi metabolit yang terbentuk nanti inilah yang toksik, metabolit toksiknya. Nah, jadi binding afinitasnya, jadi keterikatan dari zat ini terhadap enzim ini itu ada gradasinya. Etanol mengikat paling kuat. Baru kemudian metanol dan etilen glikol. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya enzim ini kan jumlahnya terbatas nih. Nah, kalau misalnya dikonsumsi ini tiga ini, ada etilen glikol, metanol, dan etanol, maka alkohol dehidrogenase akan lebih duluan memetabolisme etanol. Nah, kita ingat tadi yang toksik itu adalah metabolitnya. Nah, jadi kalau misalnya dia memetabolit etanol, etanol tidak ada metabolit toksik, tapi metanol dan etilen glikol punya metabolit toksik. Nah, jadi kalau misalnya diberikan etanol murni, ya, maka nanti metanol dan etilen glikol dicuekin oleh alkohol dehidrogenase. Ya. Nah, sehingga dia nanti akan keluar duluan, ya, diekskresi tanpa dimetabolisme. Nah, sehingga bisa ya kalau keracunan metanol dan etilen glikol, antidotumnya adalah etanol. Jadi diumpan. Etanol itu diberi sebagai umpan supaya dia yang dimetabolisme oleh alkohol dehidrogenase. Karena kita tahu metabolit etanol aman, yang jahat itu atau yang toksik itu metabolit metanol dan etilen glikol. Ya. Nah, ini dia ya. Jadi etilen glikol ya pada saat kalau dia dikonsumsi etilen glikol ini nanti akan terbentuk metabolit-metabolitnya sehingga nanti ujungnya akan terbentuk ya asam oksalat ya oksalik asid. Nah, oksalik asid ini nanti yang akan menyebabkan nekrosis pada tubulus ginjal. Ya, akut tubular nekrosis. Nah, jadi bagaimana mengatasinya? Ya, bisa kita berikan vitamin B1 tiamin. Ya, jadi dengan diberikan tiamin atau diberikan B6 glikoksilik asidnya tadi ya, ini akan dialihkan metabolismenya menjadi jalur yang lain yang bukan oksalik asid ya. Nah, jadi etilen glikol ini yang kita khawatirkan adalah terbentuknya asam oksalat yang menyebabkan akut tubular nekrosis. Metanol, kita lihat di sini, setelah dimetabolisme, dia akan menjadi formaldehid.
ya, menjadi formalin dia, dan kemudian menjadi formic acid, asam semut, ya. Nah, menjadi asam semut, dan ini yang berbahaya, toksik untuk retina, menyebabkan kebutaan, ya. Nah, tapi kalau diberikan asam folat dosis tinggi, formic acid ini akan terurai menjadi CO2 dan H2O. Nah, jadi inilah yang bisa kita lakukan kalau dia keracunan metanol. Berikan folat, ya, asam folat banyak-banyak dikasih, ya, supaya formic acid yang terbentuk itu akan dirubah menjadi H2O dan karbon dioksida. Karena kalau enggak, formic acid ini sangat toksik. Isopropil alkohol ini nanti akan berubah menjadi aseton. Nah, sehingga ini nanti aroma mulutnya pun juga, ya, aroma nafas pasien itu berbau aseton, ya. Nah, ini dia ya tadi formic acid ini adalah retinal toksin, ya. Izin Sehingga menanyakan nanti dok, kebutaan, ya. jam 11 ada kuliah lainnya dok. Kuliah lain, ya. Oke. Nah, ini akut tubular necrosis ini disebabkan oleh karena asam oksalat tadi yang terbentuk, ya. Nah, ini dia kristal-kristal kalsium oksalat ini sangat toksik yang menyebabkan tubular necrosis. Nah, jadi untuk ini tadi ya, untuk metanol toxicity bisa kita berikan asam folat, untuk ethylene glycol diberikan vitamin B1 dan B6, ya. Nah, untuk menghambat alkohol dehidrogenasenya, tadi ada dua cara. Bisa diumpan dengan etanol, ya, atau kita berikan antagonis, ya, atau inhibitor dari alkohol dehidrogenase, yaitu fomepizol, ya. Nah, kalau fomepizol kita bisa kontrol, ya, dosisnya, tapi kalau etanol, ya, mau berapa ya dikasih supaya bisa aman metabolismenya gitu ya. Kalau terlalu banyak malah jadi depresi saluran saraf pusat juga, ya. Nah, ini ada list, ya, beberapa banyak lah ya, banyak antidotum yang bisa digunakan untuk mengatasi toksin-toksin yang ada, ya, bahan-bahan toksikan. Oke, mungkin itu ya bahan nanti akan saya share ke Komting, ya. Baik, dosen yang berikutnya apa sudah hadir ya? Belum ya? Kalau belum hadir mungkin bisa ada yang mau bertanya, silakan. Dokter izin bertanya dok. Ya. Dok, kalau misalnya kasus keracunan gini, apakah untuk stabilisasi ABC-nya perlu diberikan infus dok? Kalau misalnya perlu, itu indikasinya seperti apa ya dok? Iya, jadi setiap semua kondisi keracunan, pasien misalnya tidak sadar, atau misalnya pasien sangat gelisah, itu tetap harus kita berikan IV line, ya. Karena kalau misalnya pasien nanti kondisinya terjadi depres, maka itu akan terjadi kolaps vaskulernya, sehingga nggak bisa lagi IV line. Sementara kita butuh IV line untuk memastikan kebutuhan cairan elektrolit dan juga jalan masuk obat. Nah, jadi itu udah langsung aja tuh kalau pasien udah mengalami keracunan atau mengalami penurunan kesadaran, itu pemasangan infus itu langsung segera dilakukan. Paling tidak untuk itulah resusitasi cairan dan sebagai jalan obat tadi. Izin memastikan aja dok, berarti yang diberikan itu normal salin ya dok? Bisa normal salin, ya, atau bisa juga kristaloid yang lain, ya, misalnya ringer laktat atau ringer asetat bisa, ya. NaCl itu bisa lebih ini ya, NaCl lebih lebih netral karena kandungannya cuma natrium dan klor. Kalau misalnya ringer laktat kan ada laktatnya lagi yang lain, ya. Kita takut kalau kondisi sudah asidosis, ya. Jadi memang iya paling aman memang NaCl 0,9%. Tapi kalaupun tidak ada, bisa kita berikan ringer solution, ya, ringer laktat atau ringer asetat. Baik dok, dok satu lagi, kan tadi untuk pemberian antidotum naloxone itu bisa secara intravena dan intramuskuler ya dok. Nah kalau misalnya yang pertimbangan pemberian secara intramuskuler itu pada kasus yang seperti apa ya dok? Iya, biasanya kalau dalam kondisi yang akut sebaiknya intravena ya, supaya cepat gitu. Nah, tapi itu tadi misalnya dia datang udah kondisi kolaps, mau pasang intravena nggak dapat lagi, ya. Jadi kalau misalnya dia udah kondisinya depres sekali, ya,
depresi pernapasan, depresi kardiovaskuler, itu mau dipasang infus udah nggak masuk lagi tuh. Ya. Nah, jadi kita tahu dia kena apa? Maka bisa juga tadi secara intratrakeal katanya. Ya. Jadi langsung ditusukkan ke trakea dengan harapan diabsorpsi melalui alveoli. Itu kalau diberikan secara intravena kan intramuskular kan juga masih agak panjang tuh jalannya sampai ke otak kan. Sementara jantungnya juga mungkin mompanya udah nggak kuat. Intratrakeal diberikan. Gitu. Naloxone. Baik dokter, terima kasih dok. Iya. Izin bertanya dok. Iya, Gusina silakan. Yang tadi dok, kalau keracunannya oral kan ada charcoal, kalau misalnya seperti gigitan bisa racun gitu gimana? Iya, kalau misalnya dia misalnya digigit ular gitu ya. Nah itu caranya ya dibebat, jadi jangan sampai dia tersebar secara sistemik. Karena fungsi sifat daripada racun itu kan yang kita khawatirkan banyak racun-racun dari hewan itu menyebabkan depresi nafas gitu ya. Kemudian dia juga bisa menyebabkan hemolisis, jadi perdarahan internal. Nah, jadi caranya ya jangan sampai dia masuk ke sistem sirkulasi sistemik, dibebat atau kemudian bisa kalau di P3K itu ya dicoba di suction, dihisap ya. Jadi di daerah yang tergigit itu barangkali bisa ditoreh dulu, kemudian darah yang keluar itu bisa dihisap, tapi tidak boleh dengan mulut ya, karena kita nanti takutnya yang terkena penolongnya gitu ya. Nah, jadi kalau bisa itu dikeluarkan darahnya, dibebat, jangan sampai dia tersebar secara sistemik. Sampai nanti kemudian ya kalau karena ini adalah bahan biologis kan, itu kita berikan serum anti bisa ular gitu. Atau misalnya antidotumnya ya imunoglobulin itu untuk menetralkan toksin tadi. Jadi antitoksinnya adalah imunoglobulin. Gitu. Jadi bukan yang lain itu ya suportif. Kalau misalnya dia terjadi hemolisis, ini yang kita susah. Sudah berdarah-darah di dalam mau gimana gitu ya. Atau misalnya terjadi disseminata intravascular coagulation. Nah, ini tentu pertolongannya ya diberikan pengencer darah gitu ya, ada protokolnya sendiri. Tapi kalau pertolongan yang spesifiknya itu kalau dia venom itu diberikan antivenom, biasanya itu imunoglobulin. Baik dok, terima kasih dokter. Izin bertanya dok. Ya, Sylvia, silakan. Kalau tadi kan kalau keracunan salisilat kan salah satu gejalanya bakal hiperventilasi dok. Makanya alkalosis respiratori. Kan salah satu pengobatannya kan asam plus basa ya dok ya, biar dikasih basa kan. Itu kan kalau dengan alkalosis respiratori itu kan kayaknya udah jadi basa gitu dok. Kenapa perlu lagi dok dikasih NaCO3-nya dok? Terima kasih dok. Iya, karena alkalosis respiratoriknya itu tidak cukup ya, tidak mencukupi untuk gini. Kalau dia sudah terjadi alkalosis respiratorik itu berarti kondisinya udah parah banget gitu. Karena dia pH-nya naik akibat daripada respirasinya, hiperventilasinya. Dan ini kondisinya udah jelek sekali pasiennya biasanya ya. Nah, sementara juga obat itu tidak keluar dari dalam darah kan, dari dalam tubuh gitu. Nah, jadi sebelum sampai terjadi alkalosis respiratorik, ya ini harus sudah bisa dieliminasi obatnya. Nah, atau bisa juga ya alkalosisnya itu tidak mencukupi untuk memfasilitasi sampai urinnya itu yang pH urinnya nggak sampai naik gitu. Jadi tetap aja di dalam darah waktu pemeriksaan analisis gas darah pH-nya udah naik, baru kemudian di urinnya itu masih belum keluar gitu ya. Nah, kalau kondisi ini sudah terjadi, misalnya karena datang dia dengan alkalosis respiratorik ya, kita periksa pH darahnya udah naik, ya nggak boleh kita kasih bikarbonat ya, nanti akan naik lagi makin tambah parah gitu. Jadi cara satu-satunya ya
hemodialisis lah kalau udah seperti itu, harus cepat dikeluarkan ya si apanya tadi, salisilatnya. Itu. Izin bertanya dok, untuk salisilat itu distribusinya cepat atau tidak dok? Maksudnya kalau cepat ke jaringan itu nggak bisa hemodialisis gitu dok? Iya, jadi dia karena dia sifatnya itu asam dan distribusinya cukup luas salisilat ini ya, sehingga kita bisa jumpai dia sampai ke otak, ke jaringan-jaringan itu cukup luas. Tapi dia karena dia juga ini agak unik juga salisilat ini, dia itu cukup polar gitu. Dia polar sehingga sebenarnya akan mudah dikeluarkan lewat urin. Sediaan dia itu udah mudah bisa dikeluarkan lewat urin, sudah hidrofilik dia sebenarnya. Nah, tapi dia distribusinya itu besar. Jadi bolak-balik dia itu dari jaringan ke darah itu cepat. Jadi sehingga kalau kita hemodialisis pun dengan kadarnya nanti di dalam darah itu tertarik, maka dia yang di dalam jaringan akan berdifusi ke dalam pembuluh darah. Dia akan mudah berdifusi lagi. Nah, beda kalau obat yang sifatnya lipofilik, begitu dia terdistribusi sampai ke jaringan, dia nempel di situ karena dia lipofilik kan, dia suka apalagi ke jaringan-jaringan yang banyak lemak gitu. Nah, kalau salisilat ini dia mudah balik lagi, masuk lagi dia ke pembuluh darah, baru nanti bisa bisa dialisis, kemudian nanti kosong dalam pembuluh darah, ditarik lagi dari jaringan gitu. Nah, sehingga bisa kalau cepat ketahuan langsung dihemodialisis, ini untuk salisilat angka kematiannya rendah kalau keracunan salisilatnya. Baik dok, terima kasih banyak dok. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.